Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sujud merupakan ibadah istimewa. Sujud merupakan bentuk ketaatan paling nyata kepada Allah. Keistimewaan sujud ini yang juga membuat ibadah sholat menjadi istimewa. Dengan keistimewaan ini, tidak heran kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ibadah sholat sebagai puncak kesenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan sholat sebagai kesenangannya, karena sholat sebagai penyambung dirinya dan Allah, momentum munajat dan jalan pengangkatan derajat. Pada hari kiamat, bumi ini mengabarkan tentang penghuninya. Bumi ini berbicara dalam surat Yasin ayat 12 yang artinya, sungguh Kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita jarang menghitung berapa kali seorang mukmin mencium bumi sehari semalam. Salat wajib yang kita dirikan ada 17 rakaat, sama dengan 9 tahiyat, 34 kali sujud. Berarti sehari kita mencium bumi minimal 34 kali. Belum ditambah salat sunnah qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, dan seterusnya. Bumi ini akan menjadi saksi, dan kelak di akhirat dia akan mengungkapkan kesaksiannya. Orang yang cinta dunia tidak akan suka akan hal ini. Orang yang mata kepalanya materialistis tidak akan suka mengerjakan hal yang sungguh berat bagi mereka ini. Hanya yang yakin ada hari pembalasan yang mau melakukan ini, mau melangkah di waktu subuh, menembus udara dingin, dan menahan kantuk untuk menyambut seruan adzan subuh berjamaah untuk memujinya. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu yang paling istimewa diberikan Allah selama 24 jam selain waktu fajar. Karena saat itulah para malaikat turun ke dunia untuk menyaksikan ketaatan seorang hamba yang melaksanakan ibadah, atau hamba yang masih terlena dalam buaian mimpi indah. Keimanan seorang hamba bisa diukur dari ibadah pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Ia mengerjakan qiyamul lail, tahajud, tadabbur Al-Quran, subuh berjamaah di masjid. Orang yang sudah terbiasa dengan rutinitas ibadah seperti itu berhak mendapat hidayah fajar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 4 yang artinya, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmulah telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Selain sujud yang dilakukan ketika sholat wajib dan sunnah, terdapat macam-macam sujud yang perlu kita ketahui. Anggota badan yang harus menempel ketika di tanah sewaktu kita sujud, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari kaki. Sujud syahwi. Sujud syahwi itu berasal dari bahasa Arab sahwun yang berarti lalai atau lupa. Secara istilah, syahwi sendiri artinya ada sesuatu, baik gerakan atau bacaan sholat yang terlupakan. Sujud sahwi ini dilakukan ketika seseorang sedang melakukan ibadah sholat, atau dia merasa ragu
atau lupa atas gerakan atau jumlah rakaat sholat yang sedang dilakukan. Dalam keadaan seperti ini, seseorang diberi kesempatan untuk melakukan sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, namun akan lebih baik untuk dikerjakan. Sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan gerakan sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca salah satu penggalan ayat sajdah dari Al-Quran, baik ketika sedang sholat ataupun di luar sholat. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Anjuran untuk melakukan sujud tilawah sesuai dengan hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau pernah membaca Al-Quran di depan kami. Maka ketika beliau sampai kepada ayat sajdah, beliau takbir dan bersujud, dan kami pun ikut bersujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Bukhari. Sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan yang istimewa dari Allah SWT. Bisa berupa keselamatan dari bencana, mendapatkan suatu pencapaian, atau kenikmatan yang lain. Sujud syukur ini hukumnya sunnah dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar yang menggembirakan atau yang membahagiakan, beliau langsung bersujud untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Apabila ada salah dari kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.